Oke anak-anak, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, jadi Miss Kerti untuk pertemuan hari ini, Miss Kerti akan membahas yaitu tentang poster sayang. Nah, jadi apa sih itu poster? Ya, poster itu sangat mudah sekali kita temui, ya terutama di tempat-tempat strategis ya, karena memang biasanya diletakkan di tempat-tempat yang umum, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, karena poster itu bersifat mengajak sayang. Nah, ada beberapa hal untuk poster. Oke, yang pertama Miss Kerti akan jelaskan dulu mengenai pengertiannya. Ya, seperti yang Miss Kerti katakan tadi, untuk poster itu biasanya ditempelkan di tempat-tempat umum yang biasanya dilihat banyak orang. Ya, tidak mungkin poster itu ditaruh sembunyi begitu saja, jadi orang lain tidak akan tahu. Nah, kemudian untuk poster itu biasanya berisikan gambar dan tulisan. Dan tulisannya itu pun yang bersifat mengajak atau ada himbauan. Jadi tidak tulisan seperti laporan sayang. Cukup singkat, padat, dan juga jelas. Jadi kita bisa memahami arti tulisan itu. Nah, ini salah satu gambar ya poster untuk menghindari virus corona ya yang lagi marak saat ini sayang. Jadi ini salah satunya ya poster di mana jika kalian lihat untuk poster ini ya desainnya cukup bagus ya sayang ya. Dan ada gambarnya, kemudian ada penjelasan-penjelasan bagaimana cara kita menghindari virus corona. Cukup penjelasan singkat, padat, dan jelas yang bisa dimengerti banyak orang dan yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi ada maknanya kalau poster sayang. Ada makna kenapa poster itu ditempel. Seperti itu. Oke, fungsi poster. Ya, hampir sama dengan media sosial yang lain. Nah, untuk poster pun fungsinya yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Ya, jadi informasi baik itu informasi yang bersifat mengajak, menghimbau atau informasi-informasi ya seputar ekonomi ya Nak ya, misalkan iklan itu bisa juga melalui poster. Kalau misalkan poster yang mengajak ya seperti yang Miss Kerti contohkan, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Ya, bagaimana cara menghijaukan? Otomatis dengan menanam pohon atau tumbuhan ya di sekitar kita. Kemudian yang kedua, media promosi barang. Media promosi barang atau jasa. Nah, jadi ketika mempromosikan barang biasanya juga bisa menggunakan poster sayang. Nah, contohnya mau mempromosikan suatu produk tertentu, es krim contohnya. Nah, otomatis kalau misalkan ada es krim yang baru, ya yang baru muncul, apalagi ada diskonnya, agar masyarakat semua tahu, bisa membuat poster. Seperti itu. Kemudian sarana bagi para desainer grafis untuk beraktivitas. Nah, disinilah ya para desainer ya yang bisa menuangkan ilmunya, menuangkan idenya, ya terutama bagi anak-anak yang suka gambar, apalagi di desain grafis, ya sayang ya, itu bisa dikembangkan setiap waktunya, otomatis poster itu akan semakin jauh lebih menarik. Maka dari itu, untuk pembuatan poster pun harus melihat zamannya, ya sayang ya. Kalau zaman yang dulu sama zaman sekarang pasti jauh lebih kreativitas yang sekarang. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Maka dari itu, untuk poster sendiri itu merupakan sarana bagi para desainer grafis untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, kemudian ada ciri poster. Ciri poster yang pastinya itu menarik perhatian. Ya, jadi tidak mungkin poster itu ditaruh di tempat tersembunyi, ya, dan dibuat semenarik mungkin. Maka dari itu diisilah gambar dan tulisannya juga cukup padat jelas ya. Kemudian bahasa padat singkat jelas sudah Miss Kerti katakan tadi, mengandung kalimat-kalimat persuasif. Kalimat persuasif nah itu artinya adalah kalimat ajakan.
Ya, mengajak agar orang-orang tertarik untuk melihat poster itu dan bisa melihat apa sih isi dari poster itu, apa sih maknanya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan gambar, sketsa atau lukisan. Ya, ini bisa kalian pelajari ya di komputer kalian. Kemudian ada juga beberapa mungkin poster untuk menggambar sendiri. Nah, tapi biasanya itu akan menggunakan desain grafis. Ya, Nak ya? Ya, didesain di atas sebuah kertas atau kain. Nah, jadi untuk dasarnya sendiri poster itu bisa sebuah kertas atau kain sayang, nanti ditempelkan. Nah, ini salah satu poster yang Miss Kerti berikan contoh. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi poster ini adalah himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Jadi cukup jelas di sana, ya. Jadi dan kita pun tahu maknanya bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dan juga bisa diperhatikan ya. Jadi tulisannya juga tidak terlalu banyak, cukup jelas dan ada gambar-gambar perpaduan warna yang sangat menarik sehingga ketika orang lain melihat poster ini menarik, otomatis dia akan mau membacanya sayang. Ya, seperti yang Miss Kerti bilang tadi, dipasang di lokasi yang strategis, yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis poster. Yang pertama ada poster kegiatan. Nah, poster kegiatan ini biasanya dilakukan, misalkan contohnya adalah ada event-event tertentu sayang, ya misalkan Indomaret akan mengadakan suatu kegiatan di hari apa, kemudian hadiahnya apa, seperti itu, dan bagaimana cara mendapatkan hadiah itu. Kemudian bisa saja poster kegiatan mahasiswa di kampus, dia membuat poster untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa lain untuk dapat melihat karyanya, misalkan seperti itu. Kemudian ada poster pendidikan. Nah, poster pendidikan ini berarti yang bersifat pendidikan ya sayang ya, apapun itu yang bersifat pendidikan. Ya, kemudian ada poster niaga. Poster niaga itu seperti mempromosikan barang, nah. Ya, misalkan ada suatu perusahaan tertentu ingin membuat iklan atau produknya, membuat iklan dari produknya itu melalui poster. Ya, jadi dia tergolong poster niaga. Kemudian poster layanan masyarakat seperti yang tadi Miss Kerti contohkan, himbauan corona ya. Kemudian ada manfaat kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bahayanya narkoba. Nah, itu adalah poster layanan masyarakat, menghimbau masyarakat ya untuk tidak melakukan hal negatif dan mengajak untuk melakukan hal-hal positif. Oke, adapun jenis poster berdasarkan tujuan pembuatannya. Jadi kalau yang tadi jenis poster secara umum sayang, dan yang sekarang adalah jenis poster berdasarkan tujuan pembuatannya. Nah, yang pertama ada poster riset. Ya, ini contohnya saya Miss Kerti udah tampilkan. Nah, misalkan ada mahasiswa ya yang melakukan seminar dan dia ingin mengundang mahasiswa yang lain. Ini juga termasuk poster kegiatan, ya Nak ya. Jadi poster kegiatan itu ada yang lebih mendalam lagi, yaitu poster riset. Kemudian poster kelas. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Nah, biasanya di kelas-kelas juga ditempel-tempelkan poster di mana agar anak-anak itu semangat sayang. Nah, jadi ini juga tergolong poster pendidikan, jadi berhubungan dengan pendidikan. Ya, Nak ya. Selanjutnya ada poster film. Nah, pernahkah kalian ke bioskop? Ya, jadi biasanya kalau di bioskop, terutama film-film terbaru, ya itu akan dipasang posternya, Nak.
Nah, di sana biasanya dipasang untuk nama film ya, kemudian pemainnya dan tayangnya itu dimulai kapan seperti itu. Jadi mengajak masyarakat agar agar di tayangan pertama itu semua menonton. Kemudian ada poster mencari orang. Ya. Misalkan orangnya ini dicari, contohnya seperti yang Miss Kerti tampilkan ya. Itu ada sayang. Nah, selanjutnya yaitu poster cheesecake. Ya, poster cheesecake ini yaitu misalkan suatu perusahaan ya atau suatu event tertentu yang mengundang misalkan artis ya sayang ya, pokoknya mengundang orang-orang penting. Jadi orang-orang penting itulah yang dipasang di poster sehingga orang-orang akan tertarik. Ya, contohnya, Noah akan tayang di SCTV. Nah, atau enggak mungkin ada poster misalkan perusahaan apa yang Miss Kathy contohkan? Perusahaan yang misalkan perusahaan cabang Indomaret atau Alfamart mungkin ya, itu dia mengundang salah satu tamu atau artis. Nah, dia memasang poster. Jadi ada label juga perusahaan itu, baik itu Alfamart, Indomaret yang seperti itu ya, atau perusahaan yang lain seperti itu, hanya contoh ya nak ya. Ya, jadi itu termasuk dia poster cheesecake. Kemudian ada poster propaganda. Nah, bisa diperhatikan gambarnya untuk poster propaganda. Jadi itu adalah biasanya kalau sekarang itu sudah jarang ya nak ya menggunakan poster propaganda, kecuali mungkin untuk demo-demo tertentu ya. Tapi yang sebelumnya untuk mengajak masyarakat ya, terutama untuk lebih mencintai Indonesia, bagaimana menjaga Indonesia, itu bisa ya tergolong poster propaganda. Oke, Miss Karti jelaskan dulu ya nak ya. Nanti kita akan ada sesi bertanya. Kemudian selanjutnya adalah poster kampanye. Nah, ini biasanya ada pada pemilu. Ya nak ya, ini Miss Karti contohkan Basuki Jarot ya. Ya, ini salah satu poster kampanye dan kalian bisa juga lihat ya kalau misalkan sudah masa pemilu itu di jalan-jalan dimanapun ada poster kampanye. Kemudian poster komersial. Nah, ini dia tergolong poster niaga, di mana mempromosikan barangnya. Misalkan ini, Thai tea lovers. Ya, dipromosikan seperti itu, dibuat semenarik itu. Jadi orang-orang bisa melihat, oh, ada Thai tea lovers. Ya, terutama untuk pecinta Thai tea. Nah, kemudian ada poster afirmasi. Poster afirmasi ini adalah poster yang memberikan himbauan ke anak-anak atau ke masyarakat bahwa pentingnya arti ya atau kata-kata dari poster itu. Jadi seperti kata-kata yang bermakna nak. Ya, kalau kalian lihat banyak sekali kata-kata bermakna seperti yang Miss Kathy contohkan, orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Ya, jadi cuma sebatas kata bermakna seperti itu. Itu namanya poster afirmasi. Ya, contohnya apalagi? Kalau misalkan di sekolah-sekolah, biasanya kita janganlah malas belajar. Ya, pokoknya kata-kata bermakna yang mengartikan kita memang harus wajib melakukan hal itu. Ya, seperti orang terpelajar menggunakan waktu luang untuk belajarnya. Ya, bukan berarti orang yang tidak terpelajar tidak menggunakan waktu luang untuk belajar, tapi dengan kata-kata itu kita tahu bahwa wah, jadi kita itu harus memanfaatkan waktu kita ya, terutama untuk siswa itu untuk belajar sayang. Jadi jangan malas belajar ya nak ya. Nah, dan yang terakhir yaitu poster komik. Nah, Miss Kerti ini sangat tertarik dengan poster komik ya. Kenapa? Karena tidak hanya gambar,
dan juga kata-kata saja, melainkan ada percakapan di sana. Ya, dan juga untuk desain gambarnya pun jauh lebih menarik jika poster. Nah, dan yang ini mungkin bisa kalian, tapi jarang ya yang menggunakan poster komik. Ada, cuma jarang. Ya, nanti silakan kalian cari lagi contoh-contoh yang lain. Nah, seperti ini, bersama melawan corona, tapi ada percakapan yang lain. Ya, jadi otomatis kita tahu bahwa kita harus melawan corona dengan cara tetap berdiam di rumah. Ya, dan juga ingat, jaga kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun selalu, gunakan antiseptik nak, dan menggunakan masker kemanapun kalian berpergian. Ya sayang ya? Oke, itu dulu untuk jenis poster yang sudah Miss Kerti jelaskan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita akan menentukan tema dan tujuan. Yang kedua itu merumuskan pesan yang disampaikan. Jadi kata-kata yang digunakan itu harus dipilah dulu. Apakah itu mengandung pesan moral atau seperti apa? Kemudian membuat kata-kata menarik, ya. Jadi agar orang lain tertarik untuk melihatnya. Kemudian proses pembuatan poster. Nah, untuk prosesnya ya seperti Miss Kerti bilang itu menggunakan seperti desain grafis ya nak ya. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan, itu dilakukan di komputer kalian masing-masing ya. Nanti untuk bagaimana cara membuat poster ya nanti kita pelajari lebih lanjut sayang. Nah, pemilihan media. Jadi medianya ini maksudnya media dasarnya nak ya, dan juga media kita akan menggunakan kertas atau kain ya. Kemudian cocoknya kalau misalkan kertas itu ditempelkan di mana, kalau kain bagaimana. Jadi pemilihan media, warna juga ya, karena tidak sembarang warna bisa disatukan ya sama kayak kalian yang suka menggambar. Pasti kalian akan memilih dulu warna mana yang kalian akan gunakan agar orang lain bisa melihat gambar kalian dengan menarik ya, dengan baik seperti itu, dengan tahu apa makna dari gambar itu. Nah, itu dia sayang ya pembelajaran mengenai poster untuk hari ini.